Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan PAI, yaitu di pelajaran 2 tentang mengetahui bahwa Allah itu ada. Sudah siap? Tunggu dulu. Supaya semakin berkah ilmunya, mari kita berdoa. Ista'iddu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doanya. Sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran PAI. Silahkan diambil bukunya dulu. Nah, coba dibuka halaman 11. Kita sudah masuk ke bab kedua ya. Nah, pelajaran 2, mengetahui Allah itu ada dan Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Tapi untuk di pelajaran 2 kali ini Ustazah akan bagi 2 pertemuan. Jadi untuk pekan ini kita mempelajari tentang mengetahui bahwa Allah itu ada. Nanti tentang Asmaul Husnanya insya Allah pekan depan. Oke. Sekarang dengerin Ustazah dulu. Boleh dibacanya nanti aja setelah selesai melihat video dari Ustazah. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada yang menciptakan. Masa iya? Ya iyalah. Kalau misalkan gak ada yang nyiptain, dia gak ada gitu. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu Allah gitu. Kalau misalkan coba kamu lihat sekeliling, lihat ada tanaman. Ada tuh tanaman. Nah, tanaman itu siapa yang menumbuhkan? Manusia? Enggak, manusia hanya bisa menanam. Tapi yang menumbuhkan, yang mengeluarkan dia dari biji, terus dia hidup, itu Allah yang menghidupkan dia. Kalau misalkan Allah pengennya dia enggak keluar, dia mati, walaupun kamu sudah menanam, ya dia mati aja. Coba lihat langit di atas. Walaupun enggak ada awannya sih, tapi langit ini walaupun nggak ada tiangnya, dia tetap berdiri kokoh. Sama rumah, kalau rumah nggak ada tiangnya, apakah dia akan bisa berdiri kokoh? Nggak bisa, pasti ambruk. Terus juga harus ada fondasinya. Nah, ini ada tiangnya. Mana tiangnya? Itu ada tiangnya. Karena memang sudah Allah setting, sudah Allah atur, walaupun tanpa tiang, langit tetap bisa kuat di atas kita, tetap kokoh. Seperti itu. Kemudian coba kamu cek nih, Ustazah sekalian pengen uji konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang kuping. Nah, coba ada yang salah nggak tadi? Kalau yang salah mungkin karena ngelihat Ustazah pegang mulut. Tapi Allah sudah atur sedemikian rupa, ketika manusia berpikir, kan tadi Ustazah bilang pegang kuping. Nah, terus otak kamu tuh mendengar itu. Bukan otak yang mendengar, kuping kamu mendengar itu. Dari kuping menyampaikan ke otak. Pegang kuping gitu kan. Nah,
Kemudian yang megang kuping siapa? Otak? Bukan, yang megang kuping tangan. Nah, jadi otak itu sudah mengirimkan sinyal pakai syaraf ke tangan kita untuk tangan kita memegang kuping gitu. Kalau misalkan nggak ada yang atur sampai seperti itu, apa jadinya? Kalau misalkan kamu tahu orang yang lumpuh atau yang stroke, itu dia itu sistem sarafnya sudah tidak berfungsi dengan normal. Nah, karena memang Allah ini maha pencipta, Allah ini maha bisa mengatur segala urusan, sampai hal-hal sekecil syaraf itu Allah sudah atur. Kemudian juga jantung. Apakah kamu bisa menyuruh jantung kamu berhenti sekarang? Nggak bisa, karena jantung itu sudah Allah atur sedemikian rupa agar dia bekerja sendiri memompa darah. Walaupun kita minta berhenti, dia tetap berjalan gitu. Tapi ketika memang Allah sudah ada waktunya nanti kita meninggal, Allah bilang berhenti jantungnya, ya sudah berhenti gitu. Allah maha menciptakan, Allah itu ada, Allah maha menghidupkan, maha mematikan. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini secara seimbang, secara proporsional, nggak ada yang berlebih-lebihan, nggak ada yang kurang. Manusia itu udah dengan sebaik-baik bentuk. Kebayang nggak manusia matanya misalnya jauh, atau manusia matanya nggak deketan kayak gini. Sekarang kamu coba ini kan matanya kebuka nih, terus tangan kamu ke samping, masih bisa kelihatan nggak kalau tangan kamu tuh ada di samping sini? Pasti masih bisa. Sekarang kamu tutup satu mata kamu, tutup, merem, terus kamu kayak gini lagi, kelihatan nggak? Pasti yang tangan yang di dekat mata kamu yang ketutup itu nggak kelihatan. Jadi Allah itu memang sudah menciptakan sedemikian rupa. Sama seperti kuping. Kenapa kuping ditaruhnya di sini dan ada 2 biji? Supaya bisa menangkap suara dari arah kanan sama arah kiri kita. Kenapa kuping nggak di atas? Kebayang nggak kalau kuping di atas? Kalau kuping di atas, nanti kalau lagi hujan kemasukan air. Jadi memang Allah itu sudah menciptakan semua makhluknya, segala sesuatunya itu dengan penuh keteraturan. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau misalkan Allah bilang, oke, waktunya sudah cukup di dunia ini, selesai, ya udah selesai, seperti itu. Allah yang pegang kuasa atas semua yang ada di muka bumi. Bukan di muka bumi doang sih, di langit, di planet, semuanya. Kalau Allah bilang planetnya mau meledak, mau benturan, ya bisa aja terjadi seperti itu. Nah, untuk PAI kali ini tugasnya kamu baca saja halaman 11 sampai halaman 13 yang bagian atasnya aja. Nanti yang pelajaran B insya Allah kita pelajari di pekan depan. Oke? Nah, sekian dulu dari Ustazah. Oh ya, yang dibaca tadi jangan lupa distabiloin. Tapi ya udah, itu untuk bahan belajar kamu aja, nggak usah dikumpulin ke Ustazah. Ustazah percaya kamu pasti di rumah semuanya masih tetap semangat belajar. Ya udah, sekian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.